Tuh, sehingga dengan buku itu, dengan buku yang mereka buat, ini kan buku Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini kan kita perjanjian baru, ini ciptaan Paulus, kita perjanjian baru itu ciptaan Paulus untuk mendapatkan uang. Tuh, dibuatlah kitab ini. Kalau saya mau bongkar ini, kontradiksi yang ada di Bible perjanjian baru itu ngeri, pendetanya saja minta ampun itu. Ya, pendetanya saja pasti minta ampun. Karena betul-betul kontradiksi dan ngeri kontradiksinya. Betul-betul bertentangan. Seolah-olah ini bukan seolah-olah, dan memang ini bukan ciptaan Tuhan. Ini hanya ciptaannya Paulus dan teman-temannya. Makanya saya sampaikan bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu salesnya Paulus. Kemudian dilanjutkan oleh para sales berikutnya. Siapa sales berikutnya? Para pendeta. Untuk bisa mendapatkan cuan. Coba tanya ke mereka, ada nggak pendeta yang mau tidak dibayar? Nggak ada. Ada nggak ustadz yang tidak dibayar? Kami wallahi demi Allah, saya tidak digaji ketika saya berdakwah di pedalaman. Demi Allah, wallahi saya tidak digaji. Saya bahkan justru habiskan uang saya sendiri untuk berdakwah. Saya pakai uang saya sendiri, dibantu oleh teman-teman. Nggak digaji kami, nggak digaji. Wallahi nggak digaji. Iya, tapi ada nggak pendeta yang mau tugas di daerah tidak digaji? Enggak, kalau cuma 1 juta 2 juta mana mau dia. Kalau nggak disiapkan fasilitas motor, mobil apa segala macam nggak mau. Nah, ini bedanya orang yang menyampaikan firman Tuhan dengan orang yang menyampaikan salah satu misi manusia. Gitu, jadi beda. Kalau mau disamakan antara kita Islam dengan Kristen, jauh. Bedanya seperti apa? Surga dan neraka. Karena jelas ayatnya, innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abadan radhiyallahu anhu. Itu ayatnya. Al-Bayyinatu. Itu jelas ayatnya. Jadi tidak ada perbedaan antara kita orang Islam dan orang Kristen itu kecuali surga dengan neraka. Kalau cuma langit dan bumi terlalu dekat, nggak bisa. Iya, jadi jangan. Jadi teman-teman orang Kristen, kami tidak pernah, demi Allah, kami tidak pernah menghujat agamamu, kami tidak pernah menghina agamamu. Justru ketika Bibelmu menghina para nabi, ketika Bibelmu menghina Nabi Ibrahim menjual istrinya, ketika Bibelmu menghujat Nabi Nabi Lut berzina dengan anaknya, ketika kamu menghujat, Bibel menghujat Nabi Daud mengambil istri orang, ketika kamu menghujat Nabi Isa atau Yesus itu mencuri keledai orang, Islam meluruskan itu bahwa itu semua dusta. Untuk hal nabi-nabi itu bukan orang Kristen itu Bang, itu tulisan orang Yahudi itu Bang. Iya. Tetapi jadi orang tidak tahu itu, bisa diselidiki ke atas itu tulisan orang Yahudi. Orang Kristen tidak ikut campur itu dalam itu. Kita mengapa juga mengapologet diri kita sendiri. Lah itu supaya ada di mana Bang? Lah itu ada di kitab siapa Bang? Bisa menjelaskan. Bang, saya sampaikan tadi Bibel. Kalau kita baca itu memang mereka tulis seperti itu sebelum orang Kristen tahu. Maksudnya itu di kitab siapa? Itu di kitab siapa? Mohon maaf sebentar. Bang Adi, kitab Yahudi, perjanjian lama begitu ya? Berarti perjanjian lama bukan kitab Abbas. Bang Adi Kristen atau Muslim? Yo. Ya, Kristen. Saya ini mualaf. Saya ini mualaf. Oke. Iya. Sama-sama kita mualaf, Bang. Jadi saya tahu sedikit soal itu. Jadi kalau mengatakan itu ya saya sampaikan sedikit yang saya ketahui bahwa di kitab perjanjian lama itu diakui orang Yahudi bahwa mereka menulis seperti itu. Jadi bukan orang Kristen yang menulis kitab perjanjian lama, tapi orang Yahudi sendiri yang menulis kitab itu. Kalau untuk kitab perjanjian baru boleh kita apakan di situ. Saya luruskan tapi kenyataannya ada di Bible itu, Pak. Saya luruskan dulu kekeliruan Anda. Bisa keluruskan itu. Iya. Perjanjian lama itu adalah buatan orang-orang Kristen. Itu yang perlu Anda tahu. Bang, salah Bang. Itu kitab Yahudi Bang. Salinan dengar dulu, ini kekeliruan Anda. Bibel perjanjian baru adalah buatan orang Kristen, dijiplak, diambil sebagian besar, 90% itu dari kitab Yahudi, yaitu Tanakh, Nefimim dan Nefilim. Itu yang harus Anda tahu. Iya itu betul. Jadi itu tidak 100%. Bung, mau kitab Yahudi kitab siapa ya? Tapi nyatanya ada di Bible itu Bang. Satu-satu narasi.
Bibel itu begini. jiplakan perjanjian baru itu. Enggak. Bentar dulu, izinkan. Ayo lanjut, Bang Jim. Lanjut. Jadi gini, ada kekeliruan ini Bang. Makanya tadi saya sampaikan Bibel yang menghina para nabi itu Bibel. Saya tidak katakan mereka orang Kristen pengarangnya. Yang saya katakan Bibel ini menghina para nabi. Dan perlu Anda tahu perjanjian baru itu menghina. Mohon maaf saya potong sebentar. Ada Endang. Assalamualaikum, selamat malam. Monitor, Endang monitor. Saya turunkan aja. Mohon maaf Bang Jem, saya harus sambut tamu biar kita dapat mengetahui bahwasanya tamu yang baru masuk Islam atau Kristen. Ya, Iya mohon Bang. maaf. Jadi gini. Dipotong. Untuk menjaga hostnya juga, kalau ada orang Kristen naik diam-diam itu Bang, takutnya dia nge-report. Saya kemarin itu korban 3 akun saya itu mereka diam-diam naik langsung nge-report. Ya, itu maksud saya menyambut Siap, biar kita dapat Aman. mengetahui. Mohon maaf ya. Iya, Lanjut. baik. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini, yang ingin saya meluruskan di sini, Bibel perjanjian lama itu diambil dari kitab orang Yahudi. Tapi siapa yang buat? Yang buat adalah orang-orang Kristen. Cuman menjiplak kitab-kitab orang Yahudi. Kemudian kalau perjanjian baru itu murni buatan Paulus CS itu dan teman-temannya. Sehingga terjadi fitnah besar-besaran itu terdapat pada kitab perjanjian baru. Itu fitnah yang paling besar di situ. Termasuk mereka menfitnah Nabi Isa atau Yesus yang ada dalam Bibel. Nah, sehingga ini yang kita luruskan. Nah, ketika difitnah para nabi, dihujat para nabi di Bibel, maka tugas kami para apologet, tugas kami para mu'alaf, tugas kami orang-orang yang hari ini beragama Islam, paham ilmunya, tahu ilmunya, tugas kami untuk meluruskan itu, untuk menyampaikan ini yang sebenarnya. Begitu supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara saudara-saudara kami yang masih awam, orang-orang Islam yang masih awam. Karena kenapa? Ketika orang Islam menganggap Yesus dengan Isa itu sama, mereka akan berpikir, oh iya ya, Kristen itu sama dengan Islam. Khawatir mereka nanti ke Kristen, kayak gitu Bang. Supaya nanti orang-orang Islam awam itu tidak termakan isu, termakan fitnah di Bibel ini Bang. Gitu Bang maksud saya. Ya, lanjut Bang Andi. Oke. Oh begini Ya. ya. Yang saya mau jelaskan begini, kita harus memahami apa secara keseluruhan dari pemahaman kekristenan. Begini yang saya mau lihat, bahwa mereka itu mengadopsi sebagian besar dari kitab-kitab orang Yahudi itu betul itu. Nah, yang harus kita pahami bahwa fitnah yang abang katakan tadi itu sebagai perbuatan orang Kristen, di mana Nabi Ibrahim difitnah di situ, Daud difitnah di situ, itu bukan tulisan orang Kristen Bang. Supaya ada counter bagi kita. Itu sebenarnya adalah tulisan orang Yahudi sendiri tentang sejarah mereka. Itu apakah itu dimasukkan ke Kristen menjadi sebuah Bible? Ya, itu diterima. Itu kita pahami. Tapi bahwa fitnah yang abang Tuli bilang tadi itu tidak ada sangkut pautnya dengan orang Yahudi jadi mengakui sebagai penulis kitab mereka punya itu. Kitab pertama, kitab apa itu namanya Genesis sampai dengan kitab mereka itu. Nah, pada saat perjanjian baru itulah yang menjadi penulisan zaman Kristen. Jadi pada saat katakan di kisah nabi-nabi apa itu, penulisnya bukan orang Kristen itu Bang. Kalau mereka menyerapnya, memasukkan itu ke dalam kitab mereka, ya. Tapi penulisnya yang abang bilang tadi itu, yang banyak fitnahan itu larinya ke Yahudi memang. Jadi dua. Sudah pernah baca kitab? Sudah pernah baca kitab aslinya enggak tentang kisah Nabi Ibrahim dalam kitab Taurat? Ada, saya baca. Iya, sudah pernah baca enggak? Setahu saya Bang, setahu saya Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu tidak menjual istrinya, bahkan Nabi Lut tidak berzina dengan anaknya. Betul nggak? Ada Bang. Coba tunjukkan saya konteks aslinya. Abang kalau pergi ke Israel, abang bisa baca itu tulisan dari Qumran itu Qumran itu jauh. Gak usah pergi ke Israel. Ada itu. Buka saja, original tag-nya buka saja, ada. Original teksnya Pak. Ada nggak kisah itu? Ada nggak kisah itu? Kemudian yang kedua, ada. Kemudian yang kedua, ada kisahnya itu di dalam kitab coba tunjukkan dulu Bang.
Coba tunjukkan. Gimana kita nunjuk? Ayo, Gimana saya tunjukkan. nunjukkan di sini? Iya sudah di Di sini mana aja. teks originalnya bahwa besarin. Nabi Ibrahim menjual istrinya? Sebenarnya tidak menjual di situ, di dalam kitab Yahudi itu tidak menjual. Yang saya tahu itu tidak menjual. Tapi ia sewaktu pergi ke Mesir itu tidak mengakui itu istrinya karena takut dengan raja Mesir itu, Firaun pada saat itu. Dia membayar. Tapi Nah, saya bukakan nih. Oke, silakan lanjut dulu. ya. Oke. Enggak, ini yang harus diketahui. Apabila kitab yang ditulis di dalam Bible itu kita pahami ada dua bagian di sana. Pertama adalah kitab-kitab Perjanjian Lama, di mana itu adalah sejarah-sejarah yang ditulis oleh orang Yahudi yang diserap oleh orang Kristen menjadi kitab mereka. Itu yang dari kalau di dalam Kristen disebut dari Kejadian sampai Meleaki. Itu kitab-kitab orang Yahudi, penulisnya orang Yahudi, dan mereka tidak berhubungan apapun dengan orang Kristen. Terlalu jauh Anda punya framing, terlalu jauh. Bang, di original teksnya Lut juga tidak pernah berzina dengan anaknya. Nggak pernah baca ini Bang kayaknya. Original Nggak teks. pernah baca. Nggak pernah baca kayaknya orang ini. Iya, coba kitabnya apa yang abang baca itu tidak berzina itu dalam kitab apa itu? Gini. Saya tidak pernah baca, tapi saya pernah bertanya kepada salah satu pendeta, pendeta tapi sekarang sudah mualaf. Yang bisa bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, katanya original teksnya bukan seperti itu. Iya, itu kitab Anda bisa apa yang bantah tidak? seperti itu? Kitabnya kitab Di seperti apa? kitab orang Yahudi, Bang. Di kitab orang Yahudi teksnya tidak seperti itu. Bahkan Nabi Daud tidak mengambil istri orang. Itu yang saya bilang tadi itu. Kalau itu tidak ada, itu di kitab apa? Karena abang juga harus pahami bahwa orang Yahudi punya kitab double. Tenang dulu. Kitab itu double. Ada kitab yang ditulis di luar dari kitab-kitab kanonik yang dikenal orang Yahudi sendiri. Ya, Talmud namanya itu. Itu ditulis jauh setelah abad-abad pertama itu ditulis oleh mereka. Gini, Bang, tolong tunjukkan ke saya kitab apa yang menulis kalau nabi-nabi yang saya sampaikan tadi itu kayak Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Daud. Di kitab mana yang mengatakan sama seperti yang di Bible, tulisan orang Yahudi? Nama kitabnya Kitab Kejadian. Konteks aslinya, teks originalnya, kitab apa namanya? Dalam bahasa Ibrani kitab Kejadian itu apa ya? Tapi begini, Bang. Makanya yang saya mau katakan. Kitab apa? Karena setahu saya, Bang, kitab Taurat itu, kitab Taurat, kelima kitab Nabi Musa itu tidak pernah menjelaskan tentang itu. Karena tidak mungkin orang Yahudi menfitnah orangnya sendiri. Saya yakin itu, Bang. Oh, salah, Bang. Gini, kalau abang mau tanya itu, ini kalau abang buka di Google, abang bisa baca catatan paling tua tentang kitab Yahudi yang diartikan bukakan saya, Bang. Bukakan saya. Dengar saya dulu lah. Nanti abang ngomong saya dengar ya. Dengar saya dulu lah. Jangan salin. Sudah, bukan dulu baru ngomong. Soalnya Anda framing, Anda nggak punya data masalahnya, Bang. Tanya dulu baru ngomong. Buka datanya dulu baru ngomong. Oke, buka data dulu. Jadi kita nggak kayak dengar orang orang ODGJ gitu. Iya, itu makanya saya ngomong dulu. Makanya kalaupun saya salah, buka dulu datanya baru ngomong. Buka dulu datanya baru dijelaskan gitu ya. Oke, gini. Ini saya jelaskan ini. Iya, kok gini? Abang Ya bisa udah buka buka. di internet. Abang bisa buka di internet, melihat kitab pertama. Buka. Kamu yang bawa narasi ya, buka datanya, gitu loh. Maksudnya gimana, Bang? Kamu tadi kan buka Anda kayaknya apa sudah ini? bisa on cam itu, Bang. Iya. Kamu tadi kan menyangkal kalau ada apa ini kitab apa ini tadi Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Iya kan? Ya sudah buka, baru dijelaskan gitu. Jadi gimana maksudnya, Bang, nih apanya? Pembicaraan kita ini arahnya kemana? Sebentar dulu, Bang Abu. Saya mau tanya, Anda Islam sejak kapan, Bang? Setahun belakangan ini. Setahun belakangan. Sekarang masih Islam? Ya. Betul. Masih.
Betul. Masih. Tentunya Anda kalau sudah Islam pasti Masih. sholat dan pasti tahu bacaan sholat ya. Pasti. Sudah setahun. Saya mungkin Oke. tidak apa itu namanya, tidak alim di dalam apa, tapi yang perlu abang ketahui bahwa saya meyakini apa yang saya percaya sekarang. Tapi saya meluruskan apa yang mau orang ke situ dulu. Saya mau uji Anda ini betul-betul Islam atau bukan. Sama, saya mau alaf juga, Uji Bang. dulu Bang Jem, uji. Ya, saya Islam juga, Bang. Saya mau alaf juga. Begini. Kalau abang bicara soal menguji Ayo, apa kita sama-sama mu'alaf ini, saya juga akui mu'alaf. bahwa saya itu lemah di dalam Yuk, di dalam apa kita yang uji. saya apa yang sekarang. Tapi Enggak kalau bisa. soal Tadi pemahaman Anda saya, bilang Anda Islam sudah setahun. Enggak mungkin Iya. setahun itu Anda tidak belajar tentang Islam. iya. Oke, sekarang saya uji keislaman Oke. Anda. Oke, uji apa? Mau uji apa? Oke. Baik, rukun sholat ada berapa, Bang? Nggak tahu saya. Ini. Iya. Ini. Lalu kalau saya nggak Baru tahu itu rukun apakah sholat. saya lalu apakah saya bukan Oke, muslim? lanjut. Karena Saya tidak tahu apa yang itu membedakan muslim, tapi kata saya- Nabi, dengar Bang, yang membedakan antara orang-orang Islam dan orang-orang Kristen kata Nabi adalah sholat. Baik, saya lanjut ujinya, Bang. Saya lanjut ujinya. Oke? Ya. Baik, kalau memang abang benar-benar Islam, Anda Islam di masjid mana? Kenapa ini menjadi apa bagi abang itu? Menjadi Harus apa? kita tahu. Orang ditanya kok Karena kalau Anda pura-pura benar Islam muslim, kayaknya. jawab yang benar. Kayaknya. Pura-pura nih Bang, Kayaknya Kristen Anda ini pura-pura nih. Islam. Gelut Bang ini nih. Begini, Bang Adi. bentar dulu. Kalau kamu Kristen ngaku aja Bang. Kristen yang pede Eh, gitu. dengar begini. Pede dengan agamamu. Sebentar Bang, sebentar. Hampir kan- Kalaupun memang Anda hampir kan mualaf, dengar. Kalaupun memang Anda mualaf, ya dengar ya. Sesuatu hal yang Anda tidak ketahui, kami jabarkan, Anda akan menerima. Tidak mungkin Anda melawan, tidak mungkin Anda membantah. Paham? Kalau memang Anda mualaf, Anda dari tadi membantah mulu. Ya apalagi kamu mu'alaf itu kan tadinya kan meyakini Nggak ada Bible mu'alaf kan. yang Jadi tahu membantah. Nggak ada. tahu apa Suruh yang syahadat dulu dia, kelemahannya. suruh syahadat aja dulu dia. Sadat. Bagaimana caranya sadat? Ayo. Adi, Buka mute-mu. buka mute-nya. Paman Yesus. Naikkan Bang Bisma, Bang Bisma tahu ini orang. Naikkan Bang Bisma. Bang Bisma tahu ini orang ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia nyamar ini. Turunkan saja. Aku jadi ngeriput itu. Enggak benar dia itu. Anda nih. Andri, Pura-pura itu dia. naikkan Bang Bisma itu. Dari tadi. Naikkan Bang Bisma tuh. Nyamar dia itu. Asem Udah dia. Turun. Enggak tahu apa-apa dia, enggak punya ilmu. Kasihan dia. Korban terjemahan Enggak, Bang. gitu. Kalaupun memang benar dia mualaf, dia tidak akan mungkin membantah apa yang keluar dari mulut kita. Iya. Buktinya dia membantah. Kiranya kita bodoh. Kita nggak goblok ya, kalau Kristen enggak. Kristen mah goblok hidupnya memang, dibohongin terus sama manusia. Udah jelas 1 mu'alaf Korintus kan, 4 itu, Pak. minimal dia kan sudah tahu Bible kan ya. Kalau dia mu'alaf. Minimal kan sudah Iya, tahu seharusnya isi dia tahu. Bible bagaimana gitu. Saya tadi kan jelaskan Bible, saya tidak jelaskan ininya, saya jelaskan Bible-nya. Bible. Iya. Makanya kita selalu sampaikan Bible, bukan Alkitab. Alkitab itu cuma satu, Al-Quranul Karim. Itu Jadi Alkitab. Bang Jem, kalau mau ngetes juga sama orang yang benar-benar mualaf, ngetesnya dari kita ajak ngobrol aja, diskusi. Kalaupun dia tidak membantah, dia menerima, dia benar. Iya. Kalau membantah, udah Udah jelas itu. dibaca Udah dari jelas, situ karena juga udah ketahuan. Tidak Tadi ada udah jelas orang itu. Islam itu ketika dia menyampaikan kebenaran agama Islam dan membongkar kesesatan-kesesatan orang Kristen itu, dia akan bela agama sebelah. Nggak mungkin seburuk-buruknya dia, seburuk-buruk orang Islam. Pemabuk sekalipun. Iya, maaf ya, penjudi, pezina Malah mau sekalipun. diadu domba dengan Yahudi tadi Bang. Iya, mau diadu domba. Aduh, itu tuh Bang Bisma tuh bilang bohong dia tuh. Coba naikkan tuh Bang Bisma. Host atau siapa bisa namanya? naik, Moderator nggak naikkan bisa dulu tuh Bang naik Bisma tuh. dia.
Nggak bisa Iya, Liong. ditarik katanya. Liong, monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan tuh Bang Wisma tuh dari tadi minta naik. Itu dia tadi mau labrak si Nggak bisa siapa tuh kayaknya tadi. itu. Iya. Nggak bisa ya? Kok kenapa ya?